Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Dahsyatnya kiamat dan kehancuran alam semesta. Bagaimana kepanikan dan ketakutan manusia modern menghadapi kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga menjadi pengingat bagi kita semua. Kiamat menjadi misteri yang tak pernah habis diulas, dan umat Islam wajib mempercayainya. Kiamat yang maha dahsyat itu akan terjadi. Berbagai fenomena alam banyak diteliti para ilmuwan yang menjadi petanda awal alam semesta ini akan hancur. Bagaimana ajaran Islam mengulas persoalan kiamat ini? Nah pemirsa, inilah awal dari episode serial Kiamat dan Tanda-Tanda Akhir Zaman. Semoga bermanfaat. Don't look back, just look at me. Do I look scared? Kiamat. Inilah peristiwa yang maha dahsyat yang menjadi akhir dunia dan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla membinasakan semua makhluknya di alam ini, baik alam, manusia, maupun jin, sesuai dengan kehendaknya. Hari kiamat disebut dalam Al-Quran dengan banyak nama. Hari kiamat disebut Yaumul Fasl, atau hari pemisah, karena pada hari itu menjadi pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Pada hari itu pula manusia dikelompokkan menurut keyakinan agamanya. Pada hari itu disebut Yaumul Jami atau hari berkumpul, karena merupakan hari berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Oleh karena itu, kiamat disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, dan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Pada hari itu akan ditimbang amal perbuatan manusia, tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya akan diberi balasan yang setimpal. Karena itu pula disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kejadian hari kiamat itu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya dan gunung-gunung dihancurkan selumat-lumatnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Tidak ada satupun yang selamat dari bencana maha dahsyat ini. Semuanya akan musnah. Bagaimana alam semesta ini hancur? Inilah berbagai teori ilmu pengetahuan yang memperkuat keterangan dari kitab suci Al-Quran. Suatu saat, bintang akan kehabisan bahan bakarnya akibat gravitasinya sendiri, dan menjadi sebuah titik kecil dengan rapatan yang kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga. Seperti yang terjadi pada awal penciptaan alam semesta ini. Alam ini tercipta dari sebuah singularitas yang kemudian meledak dan mengembang terus hingga mencapai radius maksimum. Inilah peristiwa yang disebut Big Bang. Dan alam terus berkembang hingga saat ini. Kehancuran total bermula karena mengerutnya alam semesta, sehingga galaksi makin berdekatan kemudian saling membentur. Alam semesta makin mengecil ukurannya,
sehingga menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaan. Inilah yang disebut Big Crunch. Karena itulah Allah mengilustrasikan kehancuran alam semesta ini seperti melipat lembaran buku. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Dalam ayat lain Allah berfirman, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Inilah kehancuran alam semesta sebagai wujud kekuasaan Sang Maha Pencipta. Para ilmuwan pada abad ini berusaha mengungkap misteri kiamat. Mereka meneliti berbagai fenomena alam yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya bencana maha dahsyat ini. Bagaimana bumi kita hancur hingga umat manusia seluruhnya musnah? Mungkin Anda pernah lihat Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Taman Nasional Yellowstone terkenal dengan geyser bernama Old Faithful yang mampu menyemburkan lebih dari 3.000 liter air dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika kita terpesona dengan keindahan Yellowstone, tanpa sadar kita sedang berada dalam kawah gunung berapi raksasa yang kelak akan menyemburkan lava vulkaniknya. Jika gunung ini meletus, akan berdampak pada dunia. Amerika Serikat akan luluh lantak, kemudian disusul kawasan Pasifik dan Atlantik. Kawasan Eurasia, Afrika, dan Australia akan tertutup abu, udara menjadi beracun. Nah, ini baru satu gunung. Bagaimana dengan gunung berapi lainnya? Betapa dahsyatnya bencana itu. Masihkah manusia sombong mampu terhindar dari bencana itu? Semakin lama, magnetosfer bumi makin melemah. Padahal magnetosfer yang disebut sabuk Van Allen ini melindungi bumi dari radiasi matahari dan menjaga keberlangsungan ekosistem bumi. Para geolog menemukan keretakan sepanjang 150.000 km di atas Atlantik yang menjadi awal lenyapnya kekuatan magnetosfer bumi. Anda bisa bayangkan, bagaimana jika kekuatan magnetosfer bumi lenyap? Masih bertahankah kehidupan di muka bumi ini? Bumi tidak hanya mendapat ancaman dari dalam, juga bencana dari angkasa. Para ilmuwan memprediksi galaksi Bima Sakti yang dihuni salah satunya oleh bumi terancam dengan awan raksasa yang mengandung sekitar 100 miliar inti komet yang berada di tepi tata surya awan Oort. Namanya sesuai sang penemunya, Hans Hendrik Oort. Para ilmuwan awalnya berpendapat komet hanyalah terdiri dari es dan gas beku lainnya yang tidak berbahaya. Tapi pada tahun 1990-an, para astronom berpendapat lain. Komet bisa mempengaruhi gaya gravitasi bintang dan bisa bertabrakan dengan planet lain. Seperti yang terekam pada tahun 1994, sebuah komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah lubang besar sebesar bumi. Anda bisa bayangkan jika komet-komet ini menabrak planet bumi. Ancaman lainnya berasal dari sabuk Kuiper dan jalur asteroid Mars-Jupiter yang memiliki potensi menabrak bumi. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari komet. Ada juga yang disebut meteor, benda-benda yang ada di atmosfer bumi, yang sering bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan pijaran api dan cahaya, juga sering disebut bintang jatuh. Sedangkan partikel terkecil yang terlepas dari komet dan asteroid yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Benda angkasa ini banyak dicari karena menjadi barang berharga. Ratusan meteorit pernah dilelang dengan harga fantastis. Ada yang seharga $1 juta Amerika. Menurut hasil riset, di permukaan bumi lebih dari 150 kawah akibat hantaman komet dan asteroid. Kawah terbesar dengan kedalaman 174 meter ditemukan antara di Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat yang terkenal dengan kawah Berrigan. Kawah terbesar lainnya ditemukan di Manicouagan, Kanada. Konon asteroid pernah menghantam bumi ribuan tahun silam hingga memusnahkan kehidupan dinosaurus.
Ancaman lainnya munculnya planet baru yang disebut planet Nibiru yang ditarik oleh gravitasi matahari. Sayangnya, planet berevolusi berlawanan arah dan gerakan bumi, sehingga suatu saat bumi akan bertabrakan dengan planet yang besarnya 100 kali lipat dari bumi. Bisa bayangkan, bumi akan hancur berkeping-keping. Ada lagi yang disebut awan Smith yang dinamai sesuai penemunya, Gail Smith, astronom asal Amerika Serikat. Gumpalan awan yang mengandung gas hidrogen ini ditemukan pada tahun 1963 tengah melesat mendekati galaksi Bima Sakti. Diperkirakan jaraknya dari bumi sekitar 40.000 tahun cahaya. Tapi karena kecepatannya yang luar biasa, awan ini akan bertabrakan dengan galaksi yang dihuni bumi sekitar 40 tahun lagi yang menyebabkan ledakan mirip kembang api. Galaksi Bima Sakti juga akan mendapat ancaman tabrakan dari galaksi Andromeda. Galaksi ini tengah mendekat galaksi yang dihuni bumi dengan kecepatan 300.000 mil per jam, 100 kali lebih cepat dari tembakan peluru. Kapankah berbagai peristiwa mengerikan ini akan terjadi? Wallahu alam. Misteri ini hanya Allah yang Maha Tahu. Benda-benda langit hingga kini belum membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Namun, menjelang kiamat akan terjadi hujan batu seperti yang dijelaskan Al-Quran. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Rasulullah pernah bersabda, pada umat ini akan terjadi penenggelaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Salah seorang sahabat bertanya, kapan peristiwa itu terjadi? Rasul menjawab, apakah musik dan penyanyi sudah merajalela dan Homer telah dianggap halal? Hadis ini mengisyaratkan akan terjadi gempa dahsyat, hujan meteor, dan mutasi genetika yang menjadi fenomena sebelum terjadi kiamat besar. Fenomena alam lainnya seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi hujan secara merata, tapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu pun. Pada tahun 1970-an, wilayah Amerika Serikat bagian timur dan Kanada bagian tenggara pernah diguyur hujan asam. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 1980-an di Mississippi, Amerika Serikat. Revolusi industri pada abad 20 yang ditandai dengan eksploitasi bahan bakar fosil menimbulkan polusi udara yang parah. Uap air dan oksigen di atmosfer berubah menjadi asam nitrat dan belerang. Ketika larut dalam hujan, air yang jatuh ke bumi tidak menyuburkan tanah, tapi merusak tanaman, bahkan organisme hidup lainnya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, hujan tidak menumbuhkan sesuatu pun di muka bumi. Selain hujan asam, ada berbagai fenomena hujan aneh lainnya. Peringatan Allah dalam bentuk hujan aneh pernah terjadi masa Mesir kuno saat Mesir dikuasai Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Maka kami turunkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ternyata hujan-hujan aneh itu terjadi juga pada era modern. Pada tahun 2010, hujan mirip darah menggegerkan India. Pertama kali turun di distrik Kottayam dan Idukki, wilayah selatan India. Hujan selama 10 hari ini tak hanya berwarna merah, juga berwarna kuning, hijau, dan hitam. Setelah diteliti para ilmuwan, unsur merah ternyata berasal dari mikrobiologi yang masih misterius. Para ilmuwan dari Queen University Irlandia setelah melakukan riset menyimpulkan bahwa warna air hujan di India itu dikarenakan ledakan meteor atau komet. Benda angkasa ini setelah terkena sinar matahari menjadi meleleh. Lalu bakteri-bakteri tersebar ke planet-planet terdekat. Karena itu, sebelum terjadi hujan berwarna selalu diawali dengan ledakan dahsyat. Kejadian aneh juga terjadi di Australia.
Beberapa kali hujan ikan mengguyur kawasan pantai Lajamanu. Terakhir terjadi pada tahun 2004. Ribuan ikan yang masih hidup berjatuhan dari langit. Peristiwa menghebohkan lainnya terjadi di Jepang. Pada tahun 2009, hewan berdiameter 5 cm mirip kodok berjatuhan dari langit dan memenuhi kota Taiwa, Nakanoto, Asahi, dan Kuki. Inilah berbagai fenomena aneh, tidak sekedar fenomena alam, tapi Allah memiliki maksud tertentu di balik semua peristiwa ini. Wallahu a'lam. Dan saatnya kita bertafakur dan bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Dalam risalah Talmud, salah satu kitab hikmat yang diyakini kaum Yahudi, dunia akan berdiri selama 7 milenium. Dalam kalender Yahudi, dunia akan berakhir pada tahun 2240, tepat bumi berusia 6.000 tahun. Pada milenium ke-7, setelah bumi berusia 6.000 tahun inilah yang disebut akhir zaman. Dalam keyakinan bangsa Yahudi, mereka akan berkumpul dalam satu tempat. Kemudian Baiat Suci di Yerusalem akan kembali dibangun. Pada akhir zaman akan muncul Mesaya dan menjadi Raja Israel. Ia akan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel dalam sebuah peperangan yang disebut Harmageddon. Kemudian memimpin dunia dalam kedamaian dan ketenangan selama 1000 tahun yang disebut Olam Haba atau dunia masa depan. Pada saat inilah semua orang akan mengenal Allah secara langsung. Dalam ajaran Islam, Al-Mahdi akan hadir dan Nabi Isa akan turun kembali. Namun pengetahuan tentang kapan kiamat hanya milik Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Meskipun menjadi misteri, namun Rasulullah SAW menceritakan berbagai pertanda hari kiamat sudah dekat. Sebelum tiba hari yang maha dahsyat ini, dimulai dengan berbagai kejadian yang disebut kiamat kecil. Suatu saat Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Baduy. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku, kapan terjadi kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat makin dekat. Para ulama mendefinisikan berbagai pertanda itu sebagai kiamat kecil. Sebelum alam semesta ini hancur lebur, yang disebut kiamat besar, diawali berbagai bencana dan huru-hara. Peradaban besar yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan senjatanya, kelak akan lenyap, diduga karena habisnya sumber daya alam. Dan manusia dirasuki ambisi berkuasa hingga saling bertempur. Manusia akan kembali bertempur di atas kuda, menggunakan pedang, tombak, tameng, dan zirah. Kekejaman manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Perang untuk mempertahankan ambisi politik dan merebut kekuasaan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haraj itu pembunuhan. Pembunuhan. Manusia tak lagi bernilai, dibunuh dan dibantai dengan kejam. Sejarah kelam Perang Dunia ke-1 telah membuktikan perang yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 telah merenggut nyawa lebih dari 20 juta jiwa. Fasisme, ideologi yang membakar nafsu perang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut, yang dimulai tahun 1939 hingga 1945. Korban jiwa makin banyak bergelimpangan.
Diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa tewas dalam perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Perang yang awalnya berkobar di Eropa menyebar ke berbagai negara. Jerman yang didukung negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Jepang melawan pasukan sekutu yang dimotori Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang dunia baru berakhir setelah Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Jepang pun takluk kepada pasukan sekutu setelah bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah tragedi yang merenggut ratusan ribu jiwa. Namun setelah Perang Dunia berakhir, berbagai konflik dunia masih membara. Perang menjadi bukti nafsu dan keserakahan manusia yang tak pernah habis. Yang memilukan lagi, agresi dan pembantaian umat Islam ikut menandai sejarah kelam umat manusia, seperti yang terjadi di Bosnia, Chechnya, dan Afghanistan. Penjajahan Israel terhadap Palestina ikut menambah daftar kejahatan manusia dalam sejarah dunia. Inilah sesungguhnya kiamat kecil, seperti diisyaratkan oleh Rasulullah. Cobaan terberat bagi manusia pada akhir zaman adalah harta. Rasulullah bersabda, kelak akan tiba suatu zaman, manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, akan datang suatu masa, manusia akan terbiasa makan riba. Dan orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Isyarat inilah yang terjadi saat ini. Kehidupan kita seolah-olah tidak bisa terbebas dari jeratan bank yang penuh dengan riba. Berbagai urusan selalu berhubungan dengan bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan lihatlah bagaimana negara-negara di dunia ketiga dikendalikan oleh negeri adidaya melalui Bank Dunia yang memberi pinjaman berbunga tinggi. Jeratan hutang yang akhirnya membuat kita tak berdaya. Semuanya menjadi pertanda yang sudah terpampang di hadapan kita. Nah pemirsa, demikian episode awal tentang kiamat. Semoga membawa pencerahan bagi kita semua. Jangan lewatkan untuk terus mengikuti serial Kiamat pada besok pagi. Tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.